Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini membacakan topik terkait Ibu Kota Negara, ya IKN, Ibu Kota Nusantara. Tetapi kali ini beritanya kurang baik ya. Ditayangkan oleh CNBC Indonesia. Ada beberapa media yang menayangkan ini. Saya pilih dari CNBC Indonesia. Judulnya BRIN kasih peringatan pembangunan IKN bisa terancam. Ini penyebabnya. Di sini ditulis redaksi CNBC Indonesia, tidak ada namanya. Kemudian ada gambar ilustrasi Ibu Kota Nusantara ya, salah satu gedungnya. Nah, beritanya begini. Kandungan air di wilayah Ibu Kota Nusantara IKN ternyata sangat minim. Hasil prediksi menunjukkan persentasi ketersediaan air di wilayah IKN dan sekitarnya adalah air tinggi dibagi HW 0,51%, air vegetasi dibagi PW 20,41% dan non air dibagi NW 97,08%. Ini beberapa jenis rasio ya, angka rasio nanti di beritanya dibicarakan yang mengungkapkan kadar atau ketersediaan air di wilayah IKN. Hal ini terungkap dari hasil kajian ilmiah yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi BRIN menggunakan pendekatan Artificial Neural Network, ANN. Jadi ini riset dari BRIN ya, dari pemerintah ya, bukan dari lembaga lain. Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, jadi peneliti riset, peneliti pusat maksudnya peneliti BRIN, Iklim dan Atmosfer dari BRIN, nama orangnya Laras Tursilowati, mengatakan hasil penelitian tersebut tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga bermanfaat secara praktis bagi perumusan kebijakan. Jelas ya, dari penelitian ini tidak hanya soal angka ini, tapi ini mestinya harus menjadi rujukan perumusan kebijakan. Nah, sebab tegasnya, ini mengutip Ibu tadi, data satelit bukan hanya soal angka atau peta, tetapi juga dasar bagi pemerintah dalam membuat keputusan strategis agar pembangunan kota di Indonesia tetap berkelanjutan. Jadi model riset begini tidak hanya untuk IKN ya sebenarnya ya, berguna untuk kota-kota lain. Betul, dalam hal ini kondisi air di IKN kurang karena air cuma 0,5%, yang tersimpan di vegetasi 20%. Nah, kalau vegetasi jadi bangunan, ketersediaan air berkurang lagi. Jadi begitu ya. Jadi dari penelitian ini kalau bangunannya ditambah terus, itu maka vegetasi yang 20% jadi berkurang, ketersediaan air berkurang lagi. Ya memang nggak cocok untuk hunian, kata Laras kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu 18 Oktober 2025. Jadi nggak cocok untuk hunian lah, kesimpulannya begitu. Ketersediaan air di IKN menjadi isu penting. Jika tidak diantisipasi sejak awal, pembangunan besar-besaran di wilayah tersebut dapat berhadapan dengan resiko krisis air, tambahnya. Saya kira ini cukup berani ya disampaikan ke publik ya, hasil riset ini. Ini dijelaskan lagi nih. Kajian berbasis data satelit dengan metode ANN ini mencapai akurasi hingga 97,7%. Bayangkan akurasinya 97,7% ya. Jadi ya mendekati pasti bahwa angkanya seperti yang disodorkan oleh hasil itu. Nah, sehingga dapat menjadi acuan awal bagi perencanaan pembangunan IKN. Dengan kondisi existing yang masih jauh dari ideal, pembangunan IKN menuntut strategi pengelolaan air yang komprehensif. Nah, jadi tetap juga dikasih solusi ya, ini harus ada strategi pengelolaan air yang komprehensif. Ini adalah data awal yang bisa digunakan untuk menyusun strategi lebih lanjut. Riset berbasis satelit akan terus kami lanjutkan untuk memantau perkembangan 5-10 tahun ke depan, ucapnya. Kondisi saat ini memang kurang, tetapi masih bisa diperbaiki. Nah, ini kunci lainnya dari riset ini. Pertanyaannya tinggal bagaimana langkah konkretnya dan ini seberapa besar biaya yang tersedia dikeluarkan, tegas Laras. Menurut Laras, kondisi geografis Kalimantan sebenarnya memiliki curah hujan yang cukup, namun air hujan
banyak yang langsung hilang sebagai limpasan runoff ya karena minimnya vegetasi penyerap dan keterlibatan infrastruktur penampung air. Jadi ada soal vegetasi penyerap, lalu juga bisa dibangun keterbatasan, dibangun infrastruktur penampung air, tapi yang existing ini terbatas. Saat terakhir ke IKN terlihat sudah ada danau buatan, namun volumenya masih sangat kecil untuk menopang kebutuhan jangka panjang. Air permukaan memang sedikit sehingga harus ada strategi untuk memperbanyak cadangan melalui embung atau waduk kecil paparnya. Selain itu, karakteristik tanah, keberadaan rawa dan gambut, serta tingginya pembangunan lahan non-hijau, pembangunan lahan yang non-hijau ya berarti bukan untuk pertanian atau tadi embung atau apa itu, memperbesar risiko kelangkaan air. Ya padahal kalau ibu kota kan pasti banyak membangun kan, bangun gedung kan pasti itu fasilitas transportasi dan sebagainya. Air gambut misalnya sulit dimanfaatkan langsung sebagai air bersih tanpa pengolahan khusus. Karena itu imbuh dia, pemerintah perlu mengadopsi konsep tata kelola kota yang ramah lingkungan. Salah satu langkah yang ia usulkan adalah pembangunan hutan kota di kawasan IKN. Hutan kota berfungsi sebagai penyangga ekologi, penyerap air hujan, dan sekaligus meningkatkan kenyamanan termal. Saat ini kawasan masih terasa sangat gersang dan panas, ujar Laras. Selain hutan kota, konsep Sfong City juga dinilai relevan. Model ini bertujuan menjadikan kota mampu menyerap dan menyimpan air hujan secara alami melalui infrastruktur hijau, taman, area serapan, serta pengelolaan lahan yang tidak seluruhnya tertutup aspal dan beton. Curah hujan di Kalimantan sebenarnya tinggi. Pertanyaannya, kemana air itu pergi? Jika tidak dikelola, air hanya lewat sebagai banjir sesaat lalu hilang. Dengan teknik yang tepat, air bisa ditangkap, diserap, dan dimanfaatkan kembali, ujarnya. Ujar Laras ini ya, peneliti tadi. Selain itu, pembangunan embung di berbagai titik juga mendesak. Embung ya, kita membayangkan selama ini embung itu lebih untuk pertanian ya, di berbagai wilayah di Jawa terutama, itu embung-embung untuk menampung air hujan, untuk dimanfaatkan pertanian. Tapi kali ini jelas ini bahwa konsepnya embung berfungsi menampung air hujan sekaligus menjaga cadangan pada musim kemarau. Dalam jangka panjang diperlukan pula sistem digitalisasi distribusi air agar penggunaannya lebih teratur dan efisien. Laras menekankan upaya perbaikan ketersediaan air di IKN memerlukan kolaborasi lintas disiplin, kajian hidrologi, konservasi lahan, serta pengelolaan infrastruktur air harus berjalan beriringan. Ini bukan sekedar isu teknis, tetapi menyangkut biaya besar yang harus dihitung secara matang. Ini saya garis bawahi sebagai ekonom ya. Jadi ini bukan hanya isu teknis, tapi menyangkut biaya besar yang harus dihitung secara matang. Pembangunan ibu kota tidak boleh hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga ekologi katanya. Ia juga menambahkan edukasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberlanjutan. Nah, ada aspek lagi yang sangat urgent nih, edukasi masyarakat. Jadi jangan seperti umpama dia berasal dari kota Mataram pindah ke situ lalu selama ini enteng saja memperlakukan air mandi, air minum, air lain-lain. Ini harus ada edukasi karena ini kota ini akan punya masalah air. Lalu kalau dirancang konsep pengelolaan air yang lebih baik, maka perilaku masyarakatnya juga harus menyesuaikan dengan konsep tersebut. Nah, ini dikutip langsung perkataannya ini. Menurut saya ini Laras ini luar biasa ini menjelaskan dengan detail-detailnya. Secara populer ya, air bisa jadi ributan jika tidak ada pengelolaan yang bijak. Kesadaran untuk menghemat dan tidak mencemari air harus dibangun sejak awal, ungkapnya. Hasil kajian BRIN ini belum sepenuhnya dikomunikasikan kepada otorita IKN. Nah, ini juga menarik. Jadi BRIN sudah buat kajian tapi belum dikomunikasikan sepenuhnya, mungkin hanya sekedar dikirim hasilnya ya kepada otorita IKN. Namun Laras berharap media dapat menjadi saluran agar hasil riset sampai ke pengambil kebijakan. Nah, saya kasih catatan beberapa ya. Pertama, mestinya kan kajian seperti dilakukan sebelum membangun IKN. Saya kira secara nalar seperti itu kan. Jadi mestinya menjadi bahan pertimbangan ketika memilih lokasi tersebut menjadi IKN. Nah, ini tampaknya dengan ini sebelumnya kan tidak. Yang kedua,
ini kan sudah terlanjur. Tadi sudah jelas ini adalah hasil riset terkini dan akan dilakukan seterusnya. Tapi dengan logika kalau riset ini tidak menjadi perhatian, dia as usual membangun terusan seperti sekarang ini, maka di 5 tahun yang akan datang kondisinya lebih buruk daripada riset ini. Itu bisa dipastikan kan dari nalar yang dikemukakan oleh Laras dari BRIN ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini menarik ya, kajian ini ya sekalipun terlambat sudah dilakukan oleh BRIN, ada tanggung jawab ilmiahnya, bahkan dari sudah menegaskan tingkat akurasinya 97,7%. Tapi ini terang-terangan ini mengaku belum dikomunikasikan sepenuhnya ke otoritas IKN, minta bantuan media. Loh, ini bagaimana? BRIN itu adalah lembaga negara, IKN, otoritas IKN itu juga lembaga negara itu. Itu level kementerian lembaga ya. Bagaimana bisa komunikasi seperti ini membutuhkan media? Ya, kita tidak tahu bagaimana caranya, tapi menurut saya ini ada tanggung jawab moral dari BRIN. Benar dia ingin mengatakan karena bahaya terusin. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, kalau umpamanya kemudian otoritas IKN tentu dipimpin oleh pusat ya, presiden dalam hal ini atau Menko untuk menyelaraskan hasil BRIN ini dengan otoritas IKN kebijakannya, maka kan sudah ada nih acuan. Otoritas IKN ini punya nih plan pembiayaan beberapa tahun ke depan dan mulai tahun 2025 dipenuhi sebagian, 2026 kayaknya lumayan itu diberikan lagi anggaran untuk otoritas IKN. Loh, ini kan tidak termasuk biaya yang seperti ini. Dan tadi Laras mengatakan dari BRIN ini cukup besar. Nah, kita sudah bisa melihat ke depannya seandainya ini diakomodasi, ya ini akan memerlukan pelonjakan biaya untuk pembangunan IKN. Kalau tidak diperhatikan, nah, risiko lebih besar. Biaya mungkin jadi lebih besar secara non-APBN nantinya di depan. Jadi inilah menurut saya contoh lagi dari sekian banyak kebijakan pemerintah yang besar-besar itu kurang dilandasi oleh kajian teknokratis yang memadai. Dalam konsep pembangunan IKN ini salah satunya adalah soal ketersediaan air dan dampaknya karena sudah terlanjur dibangun, maka akan ada tambahan biaya. Kalau tambahan biayanya masih manageable, nggak apa-apa. Tapi nanti ini kan meskipun tidak sama kasus, seperti kayak membangun WUS kan, jadi cost overrun-nya itu jadi makin tidak terukur. Namun apapun, karena sudah terlanjur dibangun, saya cenderung ya lebih bagus cepat segera dibicarakan di internal, lalu bisa dilihat biayanya, dan publik mesti selalu dikomunikasikan akan hal-hal ini. Jangan sampai kita menghadapi kejadian-kejadian yang makin buruk di masa mendatang.